Halo Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Inilah penampakan Intan Sultan Adam di Museum Belanda. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang artinya berlian ini adalah barang rampasan perang, pernah dimiliki oleh Panembahan Adam, Sultan Banjarmasin atau Kalimantan. Batu itu milik pusaka negara, lambang kedaulatan Sultan. Setelah kematiannya, Belanda intervensi dalam pertempuran Suksesi. Pada tahun 1859, pasukan Belanda dengan Kasar. Intan Kasar dikirim ke Belanda, di mana itu dipotong menjadi persegi panjang 36 karat. Lokasi Rijksmuseum Amsterdam, Belanda. Sultan Adam putra tertua dari Sultan Sulaiman Rahmatullah yang berjumlah 23 orang. Sultan Adam memiliki saudara kandung sebanyak 5 orang dan saudara seayah 17 orang. Pada masa Sultan Adam, pusat pemerintahan berada di Kampung Keraton, Sasaran, dan Pesayangan. Pada waktu Sultan Adam Al-Wasik Billah menjadi sultan, beliau memerintah didampingi oleh Sultan Muda Abdurrahman, yaitu putra mahkota calon pengganti sultan kalau sultan mangkat. Sultan Muda Abdurrahman mempunyai anak, yaitu Pangeran Hidayatullah dan Tamjidillah. Kelak, Pangeran Hidayatullah diwariskan Kesultanan Banjar oleh kakeknya melalui surat wasiat Sultan Adam. Namun ternyata Belanda mengangkat Tamjidillah menjadi raja. Dari campur tangan Belanda itulah menjadi salah satu pemicu Perang Banjar. Sultan Adam adalah anak dari Sultan Sulaiman bin Sultan Tahmidillah II. Beliau lahir pada tahun 1786 Masehi di Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan. Beliau memangku jabatan Raja Banjar selama 32 tahun. Beliau adalah raja yang arif bijaksana dan rajin mengaji ilmu agama. Beliau rajin belajar kepada anak cucunya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di antaranya Qadi Haji Abu Naim bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Khalifah Syahibuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Pangeran Mufti Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Mufti Haji Muhammad Arsyad Lamak Pagatan bin Mufti Haji Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sultan Adam Al-Wasik Billah. Beliau dikenal juga membuat suatu aturan kerajaan yang bernama Undang-Undang Sultan Adam. Isinya sangat banyak memuat fatwa ulama, khususnya fatwa Mufti Jamaluddin, anak dari Datuk Kalampayan. Sultan Adam Al-Wasik Billah wafat pada 13 Rabiul Awal 1274 Hijriah. Beliau dimakamkan di pemakaman kerajaan di Martapura. Sobat Sanak semuanya, berembus kabar pemerintah Belanda bakal memulangkan berlian Banjarmasin yang diambil dari Kesultanan Banjar pada masa penjajahan. Sebelum kabar itu terdengar, Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan mengklaim sudah meminta agar berlian itu dikembalikan sejak 2009. Batu mulia itu semula adalah milik Sultan Adam Al-Wasik Billah, putra dari Sultan Sulaiman Sa'idullah II yang berkuasa di Banjarmasin pada 1825 sampai 1857. Karena itu, Kesultanan Banjar mengenal berlian itu dengan nama Intan Sultan Adam. Ketika Kesultanan Banjar takluk oleh Belanda, beberapa harta kesultanan diambil sebagai rampasan perang.
Belanda ikut campur dalam suksesi pengangkatan sultan yang baru sampai akhirnya menguasai Banjarmasin dan sekitarnya dengan kekerasan. Tidak hanya merampas benda-benda pusaka kesultanan, Belanda juga ternyata menghapuskan atau membubarkan sistem Kesultanan Banjar dan tidak lagi mengakuinya. Sultan Hairul Salih mengatakan berlian itu sudah seharusnya dikembalikan ke Kesultanan Banjar, bukan ke pemerintah pusat. Itu bukan milik pemerintah Indonesia, itu milik Kerajaan Banjar. Di video kali ini kita akan berbagi cerita tentang adab mencari intan di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Tentunya kita banyak bertanya-tanya, bagaimana sih mencari intan atau berlian dengan cara menambang tradisional. Intan, kata untuk melambangkan gengsi tertinggi bagi para pecinta perhiasan. Bermiliar-miliar rupiah orang seluruh dunia untuk memiliki benda satu ini. Di daerah Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Banjar, disinilah intan berada. Tapi tidak semua orang memiliki kemampuan mendapatkannya. Intan di Tanah Banjar adalah hal gaib, penuh mistis, dan berbagai aturan yang ketat untuk bisa mendapatkannya. Entah kenapa intan mungkin merupakan satu-satunya hasil bumi di Tanah Banjar yang tidak bisa dijamah oleh orang asing. Minyak bumi, batu bara, batu besi, emas, dan lainnya bisa saja dengan mudah ditambang. Asal dengan alat modern maka hasilnya akan banyak. Tetapi intan tidak semudah itu bisa dijemput dari singgasananya di dalam perut bumi. Pada tahun 1960-1970 di Kabupaten Banjar pernah dibuka usaha pertambangan modern dengan pelaksana PT Aneka Tambang. Lahan garapannya mencapai wilayah 2 kecamatan. Sebagaimana pertambangan modern, alat yang dipakai adalah alat berat dan mesin-mesin bertenaga raksasa, sampai keterlibatan tenaga ahli pertambangan dari luar negeri serta karyawan yang banyak. Tapi hasilnya tidak sebanding dengan modal yang dikucurkan. Padahal cukup dapat beberapa butir intan saja, maka modal itu pasti balik. Nyatanya selama 10 tahun itu tidak pernah mendapatkan hasil memuaskan. Akhirnya usaha negeri ini ditutup dengan kesimpulan wilayahnya tidak layak tambang. Berbeda dengan masyarakat Banjar yang mendulang di sana. Dari dulu sampai sekarang mereka masih bisa menemukan beberapa intan dalam setahun. Cukup untuk membeli rumah dan tanah, bahkan beberapa kali pergi berhaji. Memang kenyataannya mengherankan, tetapi nyata terjadi. Bagi orang pendulangan mencari intan penuh dengan adab-adab yang harus mereka patuhi agar tidak terkena pamali yang mengakibatkan intan lari ke dalam perut bumi. Berikut beberapa aturan pokok yang harus ditaati saat mencari intan di Tanah Banjar. Dalam bahasa Banjar dilarang bakacak pinggang, atau bahasa Indonesianya ialah bertolak pinggang. Dilarang mahambin tangan atau jari-jari tangan direkatkan lalu diletakkan di leher seperti bantal. Dilarang bersiul dan perbuatan tak senonoh lainnya. Hal ini akan dianggap bentuk kesombongan dan tinggi hati terhadap intan yang akan dijemput. Dilarang mengucapkan kata-kata kotor dan ada istilah-istilah tertentu yang harus diganti. Misalnya saat menemukan ular di dalam lubang pandulangan, maka penyebutannya diganti akar. Kalau bertemu babi hutan, maka diganti dengan duur. Saat memasuki lubang pendulangan, tidak boleh menyebut kata turun. Meskipun kenyataannya gerakan tersebut turun, tetapi harus disebut naik atau menaiki. Ini berhubungan dengan kepercayaan bahwa intan memiliki kekuatan untuk menghindari buruan. Istilah naik dipakai agar intan mau naik ke permukaan. Bila intan mendengar kata turun, maka intan akan kembali masuk ke dalam bumi. Kemudian tidak boleh juga menyebutkan kata jauhkan
tapi diganti dengan kata parakakan yang berarti tolong didekatkan. Untuk kata makan diganti dengan batirak atau memuat. Hal ini semua dilakukan sebab Intan akan menjauhi orang yang berkata tidak sopan. Yang sama sekali tidak dibolehkan ialah menyebut Intan dengan sebutan Intan, tetapi harus diganti Galuh atau panggilan kesayangan untuk anak perempuan Banjar. Ini berdasarkan kepercayaan bahwa Intan adalah benda yang memiliki kekuatan dan bernyawa, yang tidak diperbolehkan juga wanita yang sedang haid mendekat di lokasi pendulangan. Dan selama masih ada wanita yang haid, Galuh tidak mau datang. Selain itu, ada istilah yang tidak boleh diucapkan, yaitu padi, beras, atau bani. Harus diganti dengan kata biji. Hal ini akibat sumpah yang diucapkan Intan kepada manusia akibat sakit hatinya Intan terhadap perlakuan manusia kepadanya. Konon, sumpah ini menyebabkan Intan di tanah Banjar begitu sulit dicari sampai ke dalam perut bumi. Nah, itulah kilas adab mencari Intan di tanah Banjar.